Pemirsa, klaim Tiongkok atas wilayah perairan Natuna Utara didasarkan pada teori Nine Dash Line atau 9 garis putus-putus. Nine Dash Line dibuat secara sepihak tanpa dasar konvensi hukum laut internasional. Garis ini digunakan Tiongkok secara turun-temurun dan menjadi acuan aktivitas ekonomi di perairan Laut Cina Selatan. Garis Nine Dash yang diklaim oleh Tiongkok beririsan dengan garis zona ekonomi eksklusif Indonesia yang membentang hingga Kepulauan Natuna bagian utara. Berdasarkan konvensi PBB untuk hukum kelautan atau UNCLOS, wilayah tersebut jelas-jelas merupakan milik Indonesia. Namun nyatanya kapal Tiongkok tetap beraktivitas di Kepulauan Natuna bagian utara. Tidak hanya bersinggungan dengan zona ekonomi eksklusif Indonesia, garis Nine Dash Tiongkok juga bersinggungan dengan negara-negara ASEAN lainnya, misalnya Vietnam, Malaysia, Brunei, dan Filipina. Atas klaim sepihak tersebut, Filipina bahkan pernah mengajukan gugatan ke Mahkamah Internasional di Den Haag, Belanda pada tahun 2016 yang berakhir dengan kemenangan Filipina atas Tiongkok. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi meminta Tiongkok mematuhi dan menjalankan konvensi UNCLOS. Menlu juga menegaskan bahwa Indonesia tidak akan pernah mengakui Nine Dash Line Tiongkok sampai kapanpun. Kalau kita bicara mengenai masalah UNCLOS, seharusnya Tiongkok, Indonesia, dan semua negara yang menjadi parti anggota dari UNCLOS itu memiliki kewajiban untuk mematuhi apa yang ada di UNCLOS. Nah, apa yang ada di UNCLOS antara lain mengatur mengenai masalah ZEE dan sebagainya. Sehingga ZEE penarikan garis yang terkait dengan ZEE dan sebagainya yang untuk Indonesia itu sudah sesuai. Kita hanya ingin Tiongkok mematuhi hukum internasional termasuk di UNCLOS. Terus kemudian yang ketiga terkait dengan Nine Dash Line yang diklaim oleh Tiongkok, sampai kapanpun juga Indonesia tidak akan mengakui. Pemirsa, untuk membahasnya sudah hadir di studio bersama saya saat ini adalah Ketua Komisi 1 DPR Mutia Hafid dan juga pakar hubungan internasional Alexius Jubadu. Selamat malam Mbak Mutia. Prof. Alex, selamat malam. Selamat malam. Tadi kita sama-sama sudah mendengar apa yang disampaikan oleh Menko Polhukam Mahfud MD. Sekarang Indonesia dalam posisi sudah mengirimkan kapal-kapalnya untuk bersiaga di Laut Natuna. Kemudian kita juga sudah melayangkan nota protes kepada pemerintah Tiongkok. Tetapi sampai saat ini kapal-kapal Tiongkok masih bertahan. Mbak Mutia, apakah ini berarti kita harus melakukan upaya yang lebih dari sekedar yang kita lakukan sekarang? Kita harus cek dulu per saat ini apakah sudah ada pengurangan jumlah kapal ikan dan juga Coast Guard Cina yang ada di perairan Natuna Utara. Tapi pertama mungkin saya ingin sampaikan bahwa kami di Komisi 1 DPR dengan sikap tegas yang disampaikan oleh Menteri Luar Negeri dan juga tadi kita dengarkan pernyataan di Metro TV oleh Menko Polhukam, saya rasa itu sudah cukup tegas dan tetap terukur. Jadi tegasnya itu bukan hanya emosi tapi juga terukur, langkah-langkahnya betul-betul satu persatu, dan ada satu kalimat pengunci dari itu semua yang menurut saya cukup kuat, bahwa Indonesia tidak akan pernah mengakui Nine Dash Line. Artinya tidak ada pintu perundingan, tidak ada pintu negosiasi seperti dinyatakan oleh Presiden juga hari ini terhadap itu. Jadi harapan kami tentu pemerintah konsisten, tidak ada lagi suara di dalam pemerintah yang berbeda dari pernyataan tersebut, karena betul-betul dalam posisi seperti ini kebulatan suara, harmoni dari satu pesan dari bangsa Indonesia itu menjadi sangat penting bagi negara yang kita kirimkan pesan. Jadi kalau mereka menangkap mixed signal, itu akan tentu mereka melihat mana ini pesan Indonesia yang sesungguhnya yang mana. Jadi karena Mbak Mutia sudah menyinggung soalnya ada perbedaan suara di internal kita, saya ingin mengutip apa yang dinyatakan oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang mengatakan ini soal merespons polemik yang terjadi di Laut Natuna saat ini, kita cool saja, kita santai saja kok. Kemudian ada Menteri KKP yang juga mengatakan kita jangan terpancing, jangan terprovokasi, dan kita harus cool menyikapi ini. Dan ada juga Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan yang mengatakan jangan terlalu dibesar-besarkan perkara ini. Apakah Anda melihat pernyataan-pernyataan ini adalah sebuah hal yang konstruktif atau justru sebaliknya? Kalau pertama dari Pak Luhut dulu, kalau dibesar-besarkan karena saya tidak tahu beliau merujuk ke bahasa yang mana, jadi saya tidak bisa mengomentari terlalu jauh. Cool yang disampaikan oleh Pak Menhan juga saya tidak bisa mengomentari karena itu perasaan ya, cool itu tiap orang beda-beda coolnya.
Tapi ketika ada pernyataan yang mengatakan kita duduk sama-sama cari win-win solution, di situ poinnya berbeda dengan yang disampaikan Menlu. Jadi kalau masalah coolness, masalah kita santai saja, dibesar-besarkan, itu relatif. Tapi ketika ada penyampaian, mari kita duduk bersama, itu di situ salah. Karena dalam hal ini, seperti tadi Presiden kembali menegaskan, dan kita senang sekali tadi Pak Jokowi menyatakan tegas seperti itu, bahwa tidak ada tawar-menawar. Tawar-menawar artinya tidak ada perundingan, tidak ada negosiasi. Prof. Alex, sepakat tidak boleh ada penawaran, tidak boleh ada negosiasi, apapun itu wujudnya, perundingan bilateral atau semacamnya, tidak boleh ada yang seperti itu? Saya kira interview terakhir dengan Menko Polhukam Mahfud itu menegaskan posisi kita ya, bahwa kita adalah negara yang berdaulat, kita tidak ada sengketa wilayah dengan Cina, wilayah kita yang dilanggar, jadi apa yang mau dirundingkan? Itu satu, itu sangat penting. Jadi kita berada pada posisi negara yang mempertahankan kedaulatannya. No negotiation but that. Ya. Jadi kita tegaskan itu, cuma betul seperti yang dikatakan Mbak Mutia tadi, kita harus tetap terukur. Kita tidak boleh emosional menanggapi masalah ini, karena ini masalah yang sangat kompleks. Ya, kita juga ada hubungan baik dengan China, tapi soal kedaulatan itu memang kita harus tegas. Pertama, posisi diplomasi kita cukup kuat. UNCLOS ada di pihak kita, PCA 2016 juga memihak kita. Jadi sebetulnya kalau China meneruskan manuvernya ini, saya pikir ini satu tindakan yang merusak reputasi dia sendiri, self-damaging. Sebetulnya secara landasan hukumnya sudah kuat, sudah final bahwa kita betul mengacu pada UNCLOS. Sementara kan kalau China mengklaim dia mengacu pada 9-dash line. Jadi sebetulnya bagaimana komparasi antara UNCLOS, kekuatan UNCLOS dengan apa yang diklaim oleh pemerintah Tiongkok? Ya, UNCLOS itu kan satu hukum internasional yang diakui banyak negara, termasuk juga oleh China. Sedangkan 9-dash line itu suatu pernyataan sepihak oleh China, tidak diakui oleh Indonesia, tidak diakui oleh juga claimants yang 4 di negara ASEAN, itu tidak diakui. Jadi China sebetulnya ingin merusak reputasi dirinya sendiri kalau dia ingin meneruskan manuvernya dan melanggar kedaulatan di zona ekonomi eksklusif. Itu satu tindakan yang tidak bijaksana bagi China. Karena saat ini sebetulnya ASEAN itu penting bagi China ya, karena kita berharap agar China ini menjadi pemimpin ketika Amerika mulai mundur dari multilateralisme, dan China lah yang bisa menggantikan posisi itu. Tapi dengan apa yang dia lakukan ini sebetulnya dia merusak reputasinya sendiri. Merusak dan apakah dunia internasional akan setuju dengan pendapat itu? Ya, China sedang merusak reputasinya sendiri. Dunia internasional berada di pihak kita kalau semuanya komitmen pada UNCLOS. Sikap kita jelas, posisi kita cukup kuat di situ. Karena itu apa yang dilakukan oleh pemerintah ini sudah, saya pikir sudah terukur, proporsional. Kita menjaga wilayah kedaulatan kita, dan kita tidak ada sengketa wilayah dengan Cina. Kita bukan claimant di Laut Cina Selatan itu. Tidak ada sesuatu yang bisa kita rundingkan. Apa yang mau dirundingkan? Sudah jelas tidak ada perundingan. Nanti kita akan bahas lagi, kita akan cek juga bagaimana situasi terkini di perairan Natuna, karena pemerintah Indonesia sudah menurunkan kapal Republik Indonesia untuk bersiaga di sana. Bagaimana perkembangan terakhir, kami akan coba cek ke Bakamla sesaat lagi. Berkaitan dengan Natuna, saya kira terus statement yang disampaikan sudah sangat baik, bahwa tidak ada yang namanya tawar-menawar mengenai kedaulatan, mengenai teritorial negara kita. Kembali kami lanjutkan perbincangan soal keadaan di perairan Natuna saat ini ketika ada kapal-kapal dari Tiongkok yang menduduki atau yang ada di perairan Natuna. Mbak Mutia, tadi Anda katakan bahwa seharusnya tidak keluar pernyataan seperti misalnya kita berunding supaya ketemu win-win solution. Tapi kalau kita lihat sebetulnya usaha yang sudah kita lakukan belum membuahkan hasil. Jadi haruskah ada usaha lain di luar itu, misalnya tadi apakah kita harus mengadu ke pengadilan internasional, itu atau bisa kita dilakukan inline. Ya, tapi yang dilakukan pengiriman TNI saat ini juga sudah tepat. Jadi tetap penjagaan wilayah, dan ini konstitusional ya. Jadi jangan disangka bahwa ini kita mengajak perang atau kita mendeploy TNI secara emosional. Tidak, memang secara undang-undang diwajibkan di Undang-Undang TNI bahwa mereka harus menjaga wilayah perbatasan, satu, menjaga marwah kedaulatan juga
kedua. Dan ketiga, mereka juga di pasal 7 terutama Undang-Undang TNI itu juga untuk menjaga perdamaian dunia sesuai dengan policy dari kebijakan luar negeri kita. Jadi itu semua masuk. Kemudian pasal 9 di Undang-Undang TNI mengatakan TNI Angkatan Laut juga memiliki fungsi untuk penegakan hukum. Jadi bahwa kita berangkatkan lagi-lagi itu terukur bahwa itu memang tugas. Kalau TNI tidak maju itu bahkan namanya mereka melanggar konstitusi atau undang-undang di mana mereka ditugaskan. Jadi kita melihat ada progres yang baik ketika dibilang mereka kurang lebih 30 kapal yang masih bertahan, berarti TNI menambah pasukan. Itu juga betul karena kita harus menghalau begitu banyak kapal ikan. Kalau mereka belum mau bergerak maka tambah kekuatan di sana. Betul. Jadi jangan dilihat ini sebagai emosional, dan memang teman-teman TNI yang bertugas di lapangan tidak boleh terprovokasi. Karena kami menangkap adanya upaya provokasi dari pihak Tiongkok supaya kita kemudian berbenturan secara fisik. Ini yang memang harus betul-betul dijaga oleh saudara-saudara kita yang bertugas di perairan Natuna saat ini. Baik, sekarang kami sudah tersambung dengan Bakamla, ada Direktur Operasi Laut Bakamla RI, Laksma Bakamla Nursyawal Embun. Selamat malam, Pak Nursyawal. Selamat malam, Mbak Selvi. Pak Nursyawal, kami ingin mengetahui sampai hari ini, Pak, posisinya seperti apa di perairan Natuna? Apakah kapal-kapal dari Tiongkok ini masih bertahan di sana? Betul, jadi data untuk per hari ini, kami masih memantau 2 kapal yang masih berada di perairan yurisdiksi Indonesia. Dan ada beberapa juga kapal ikan Cina yang juga tertangkap oleh dashboard di Puskodal Ops. Oke, dua kapal ini apakah kapal Coast Guard atau ada kapal pengawas ikan atau kapal yang mana ini, Pak? Jadi 2 ini adalah 2 kapal Coast Guard ini. Memang yang dari awal, yang sering mengawal, bahkan yang sudah pernah bertemu dengan unsur dari Bakamla yaitu KN Tanjung Datu pada tanggal 24 Desember. Terus juga memang ada 1 kapal sebagai namanya kapal surveillance, maritime surveillance mereka juga ada, tapi dia agak lebih ke utara. Demikian. Oke, kapal-kapal ikan nelayan juga ada ya, Pak? Masih bertahan di sana? Iya, masih ada kapal-kapal ikan nelayan Cina. Ya. Jumlahnya berapa, Pak, untuk kapal-kapal nelayan dari Cina? Kalau dari dashboard kami, ini hanya termonitor 5, tetapi modus dari mereka ini, di mana kapal-kapal ikan itu dikawal oleh Coast Guard, umumnya mereka mematikan eye, jadi tidak bisa mendeteksi jumlah kapal ikan. Namun kalau sudah di patroli dilakukan oleh kapal, dengan radar itu akan terbaca seperti yang kejadian pada tanggal 19 Desember ataupun tanggal 24 Desember. Pak Nursyawal, kalau kekuatan kita yang sudah standby di sana, total ada berapa saat ini, Pak? Ini jadi kebetulan ada gabungannya dari bersama-sama dengan unsur dari KRI, dari TNI Angkatan Laut. Kemungkinan dia sudah nambah juga, dari awalnya 2, sekarang mungkin sudah ada 4. Terus kemudian juga dari Bakamla lagi memperkuat tambah 1 unit lagi, 1 kapal ukuran 80 juga hadir ke sana, setelah Natuna Utara. Oke, tim gabungan sudah standby di sana, tapi sebetulnya Pak, suasana yang terjadi atau seberapa rawan sebetulnya perairan Natuna kita saat ini? Yang jelas, Laut Natuna Utara memang dari dulu yang paling sering terjadi illegal logging, terus kemudian pelanggaran wilayah, khususnya banyak dari kapal-kapal ikan Vietnam, terus kemudian juga Cina. Tapi memang belakangan ini Cina baru, yang dari Desember 2019 ini adalah hal yang baru. Karena pernah juga di era 2017, bahkan sudah pernah ditangkap oleh dari KRI, itu adalah kapal ikan Cina. Terus yang lebih banyak kesini adalah kapal-kapal Vietnam. Jadi khusus untuk Laut Natuna Utara ini merupakan jadi focal point operasi untuk unsur-unsur dari Bakamla. Demikian. Oke. Tim gabungan yang kita turunkan di sana, Pak, upaya apa saja yang dilakukan oleh tim gabungan ini saat berada di Laut Natuna Utara? Pada prinsipnya sama-sama juga melakukan penegakan hukum. Karena ini adalah wilayah yurisdiksi, istilahnya hak berdaulat bagi kita. Jadi hanya bisa melakukan adalah untuk hukum, khususnya kapal ikan asing yang menangkap di perairan yurisdiksi Indonesia.
Jadi itu sama, baik dari Bakamla, terus maupun KKP, dan juga unsur dari KRI. Sama-sama melakukan penegakan hukum. Penangkapan ikan oleh kapal asing dari Cina khususnya Pak, apakah masih terjadi sampai hari ini? Penangkapan kapal, maksudnya gimana? Penangkapan kapal ikan Kapal asing? nelayan Cina Ya. apakah masih melakukan aktivitas penangkapan ikan di Laut Natuna Utara? Masih. Jadi dengan beberapa kapal, karena di dashboard kami ini terlihat kalau dia tidak ada kecepatan, berarti dia melakukan satu aktivitas, yaitu penangkapan ikan. Jadi meskipun kita sudah bersiaga di sana, di bawah penjagaan kita, mereka tetap melakukan kegiatan itu? Betul, itu masih ada kegiatan penangkapan ikan dan dikawal oleh dari Coast Guard mereka. Dan ketika kita melihat adanya aksi itu, apa yang dilakukan oleh tim kita yang berada di lapangan, Pak? Sudah ada beberapa mungkin yang sudah ditampilkan di media, baik yang dilakukan oleh KN Tanjung Datu dari Bakamla maupun yang dilakukan oleh KRI, bahwa Coast Guard mereka selalu menjaga untuk kita tidak melakukan penangkapan atau penahanan terhadap kapal-kapal ikan mereka yang sedang melakukan penangkapan ikan di perairan yurisdiksi Indonesia. Terakhir, Pak Nur Syawal, nelayan-nelayan kita ini kan sudah dikerahkan untuk menuju ke perairan Natuna. Apakah sudah masuk Pak nelayan-nelayan kita di perairan Natuna? Sampai dengan saat ini mungkin mereka juga akan menuju sini, namun kami di lapangan khususnya di Laut Natuna Utara ini belum ditemukan untuk nelayan-nelayan dari Indonesia. Yang ada masih semua umumnya nelayan dari kapal ikan asing dari. Baik, kalau gitu. Terima kasih atas perkembangan informasinya. Terima kasih Direktur Operasi Laut Bakamla RI, Laksma Bakamla Nur Syawal Embut telah bergabung bersama kami di Prime Talk. Dan pemirsa, kami masih akan kembali melanjutkan perbincangan dengan dua narasumber di studio sesaat lagi. Anda kembali bersama kami di Prime Talk. Prof. Alex, tadi kita sama-sama dengar apa yang disampaikan Bakamla. Pertanyaan saya kan sebetulnya kita sudah berada di sana, tapi ternyata aktivitas penangkapan ikan itu tetap saja dilakukan oleh kapal dari Tiongkok. Jadi manfaat atau seperti apa sih seharusnya kehadiran kita di sana itu? Ya sudah jelas ya, kita sudah menyampaikan nota protes kepada pemerintah Cina ya, tapi sampai hari ini tadi kehadiran kapal Coast Guard mereka dan nelayan mereka masih ada di sana. Itu artinya betul-betul Cina dengan sengaja ingin melakukan satu pressure by force ya, tekanan dengan kekuatan Coast Guard mereka, dan kita juga perlu menanggapi itu dengan menghadirkan Bakamla kita di sana. Kita sudah hadir, katakanlah kita sudah hadir di sana, sudah ramai-ramai di sana, tetapi pencurian ikan toh tetap juga masih dilakukan sampai saat ini. Iya, kalau kita lihat tahap pertama yang sudah dilakukan pemerintah adalah menyampaikan nota protes. Kalau itu tidak diperhatikan, saya pikir perlu ada langkah konkret berikutnya, ya, bukan hanya di lapangan tapi juga di diplomatik. Penarikan duta besar kita dari Beijing, karena ini sudah jelas-jelas melanggar kedaulatan kita. Sesuatu harus dilakukan untuk tidak mendiamkan masalah ini. Kalau tidak kita dianggap remeh oleh China nanti. Dan sudah jelas dia sampai hari ini setelah kita menyampaikan nota protes, kapal dia masih ada di sana. Artinya kita tidak dipeduli sama dia, kan? Perlu ada langkah berikut. Saya pikir pemerintah harus memberikan satu langkah konkret. Udah panggil saja duta besar kita dari Beijing kembali. Kita tidak suka ini. Oke, bisakah itu menjadi alternatif, Mbak Mutia? Bisa. Jadi kita sih tidak kepengen itu ya, dan kita punya hubungan baik dengan Cina juga, itu betul, tapi kita bukan sahabat Cina saat ini. Cina sangat tidak bersahabat dengan kita saat ini, dan itu harus clear kita berikan pesan bahwa Anda tidak bersahabat. Salah satu opsinya betul menarik duta besar kita, sangat disayangkan, dan saya masih ingin menunggu 1-2 hari karena secara efektif Bakamla dan TNI Angkatan Laut itu baru mungkin 1-2 hari yang betul-betul maksimal berada di sana. Jadi kita mungkin kasih waktu dulu 1-2 hari lagi, kita lihat apakah mereka kemudian akan merespon sikap kita ini. Pak Jokowi hari ini baru berbicara, statement presiden itu pasti didengar oleh Tiongkok. Mungkin 1-2 hari Pak Alex ya, sebelum kemudian kita jadi terukur itu selalu kalau ini tidak terjadi, langkah berikutnya apa. Nah, langkah berikutnya baru setelah 1-2 hari kita evaluasi. Kalau memang harus dipanggil, dipanggil. Yang berikutnya adalah bahwa di lapangan saat ini saya melihat teman-teman masih sangat terukur. Kalau memang dalam batas waktu 1-2 hari
Bakamla bisa lebih maju lagi, ya. Jadi bisa progressing juga, mendekati kapal-kapal Tiongkok, dan harus Bakamla dan KKP yang terdepan. Baik. Karena jangan sampai ini seolah-olah antara TNI dengan kapal Coast Guard mereka, tapi Coast Guard dengan Coast Guard. Ya, baik. Selain persoalan bagaimana kita mengerahkan dari pasukan keamanan kita untuk menjaga kedaulatan di perairan Natuna, dari pemerintah Indonesia juga mengerahkan nelayan-nelayan Indonesia untuk melakukan aktivitas di sana supaya negara hadir di perairan Natuna. Saya ingin langsung mengonfirmasinya kepada Bapak Riono, Ketua Aliansi Nelayan Indonesia atau ANI. Selamat malam, Pak Riono. Selamat malam, Mbak. Pak Riono, yang saya baca ANI ini akan segera mengerahkan 500 nelayan untuk melaut ke perairan Natuna. Apakah sudah bergerak, Pak? Iya, Mbak, ini kita mengamati 1-2 hari perkembangan terhadap konflik yang ada di Natuna ini. Teman-teman terutama di wilayah Pantura, mulai dari Madura sampai ke Banten, bahkan teman-teman Lampung, ini sepakat untuk kemudian kita ikut membantu pemerintah mengamankan Laut Natuna. Sekarang hari ini kita sedang berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk persiapan pemberangkatan secara teknis, termasuk juga mengajak kawan-kawan dari organisasi-organisasi lokal untuk bagaimana ikut berpartisipasi mempersiapkan sekitar kurang lebih 500 kapal. Ini yang akan kita persiapkan. Hari Jumat kami berikan tenggat waktu, Mbak. Mudah-mudahan Cina ataupun juga nelayan-nelayan Cina yang menangkap ikan dengan pukat harimau itu segera hengkang dari Laut Natuna. Karena kalau enggak nanti bisa jadi kemungkinan untuk mengawali pemberangkatan kapal-kapal nelayan ini, kami akan mendatangi dubes Cina yang ada di Indonesia. Kami akan menyampaikan protes secara langsung, baik itu secara tertulis ataupun juga mungkin teman-teman akan membawa nelayan dari wilayah Pantura ini untuk datang ke dubes yang ada di Jakarta, seperti itu. Oke. Pak Riono, sebetulnya aktivitas para nelayan Indonesia selama ini di perairan Natuna itu seaktif apa sih, Pak? Aktif, Mbak. Jadi data terakhir yang kita tahu, kawan-kawan yang melaut sampai ke wilayah Natuna ini, izin kapal yang dikeluarkan oleh KKP itu hampir 800 kapal. Gross tonnasenya hampir 60.000 gross ton. Artinya kapal-kapal besar yang kemudian ikut memanfaatkan sumber daya perikanan kita di wilayah Natuna ini sebenarnya cukup banyak. Bahkan ya dari 800 ini kawan-kawan yang aktif di sana ini juga sering menjumpai adanya kapal-kapal Cina, kapal-kapal asing yang kemudian melakukan penangkapan yang ada di wilayah Natuna. Ya, ini yang mungkin selama pergantian apapun juga sekarang rame, misalkan nelayan-nelayan Cina yang menggunakan pukat harimau, ini sebenarnya sangat menyakiti kawan-kawan kita, terutama nelayan yang kemudian memanfaatkan perikanan tangkap yang ada di wilayah Natuna. Ini, Mbak, ini rasa nasionalisme kami ini terhentak begitu. Mereka sombong sekali seperti itu. Pak Riono, ketika nelayan Indonesia dengan nelayan Cina itu bertemu selama ini, Pak, apakah ada misalnya intimidasi yang terjadi di lapangan sehingga membuat para nelayan Indonesia tidak nyaman untuk melaut di perairan Natuna? Seperti biasa yang sekarang terjadi, mereka itu kalau melakukan illegal fishing selalu dikawal oleh kapal-kapal Coast Guard-nya mereka ya. Ini yang kemudian membuat kawan-kawan nelayan kita ini juga takut. Seperti itu. Nelayan sehingga kita dikawal tidak Pak dengan Coast Guard dari Indonesia? Selama ini belum, Mbak. Jadi memang kita minta nanti ke depan pengawalan yang lebih ketat, apalagi ini sudah menyangkut masalah pemanfaatan zona ZTE kita ya. Sehingga kawan-kawan kalaupun melaut di sana itu juga merasa aman, kemudian nyaman. Seperti yang tadi hari ini dijanjikan oleh Pak Mahfud MD ya, bahwa nanti kalau kawan-kawan ke sana kami juga minta jaminan keamanan, bahwa kalau kami melaut ke sana itu juga nggak ada intimidasi dari Cina, seperti itu. Baik, terima kasih Pak Riono, Ketua Aliansi Nelayan Indonesia telah bergabung bersama kami di Prime Talk. Pemirsa, akan ada satu segmen lagi yang kami hadirkan untuk Anda usai jeda.
Kembali lagi bersama kami di Prime Talk, pemirsa. Terakhir untuk Prof. Alex, jadi rangkuman sebetulnya apa saja opsi yang dimiliki pemerintah Indonesia saat ini untuk betul-betul menjaga kedaulatan kita di perairan Natuna? Ya, kita sudah tegaskan kali kalau masalah kedaulatan tidak ada yang bisa dinegosiasikan, tapi jangan lupa di tingkat ASEAN itu Indonesia juga mendukung pembahasan yang sedang terjadi saat ini antara Cina dan ASEAN, yaitu Code of Conduct. Ya. Jadi kalau Cina meneruskan manuvernya ini, itu nanti menghambat juga pembicaraan mengenai Code of Conduct itu. Dan di dalam Code of Conduct itu Indonesia berperan penting karena Indonesia bukan klaiman di situ ya. Dan Indonesia bisa menjembatani antara Cina dan 4 klaiman yang lain itu dalam pembicaraan Code of Conduct itu. Jadi Cina sebenarnya berkepentingan untuk Indonesia itu jangan dimusuhin sama dia. Menjaga persahabatan dengan Indonesia. Menjaga persahabatan dengan Indonesia, karena kalau dia teruskan ini, dia menjadi tidak populer di ASEAN, tidak populer di Asia. Apa yang mau dia dapatkan? Ini kedaulatan kita yang jelas-jelas diakui hukum internasional dan Cina jelas melanggar itu. Baik, dan itu sesuatu yang sangat tidak populer. Jangka pendek yang bisa kita lakukan selain kita sudah mengirimkan nota protes, kemudian juga kita sudah mengirimkan tim keamanan kita di Natuna, langkah efektif dalam jangka pendek ini? Ya, menghadirkan secara masif bakamla kita di perairan kita itu rumah kita, halaman kita, hadirkan dalam jumlah yang cukup besar ya, supaya menunjukkan bahwa kita juga tidak mau diremehkan begitu saja oleh China. Baik. Berbicara soal kehadiran negara, Mbak Mutia, apakah selama ini patroli kita kurang, aktivitas nelayan kita kurang, sehingga ini membuka celah bagi negara-negara lain dan seharusnya ini menjadi pelajaran buat kita? Aktivitas nelayan banyak, tadi seperti disampaikan bahwa nelayan kita terintimidasi kalau ada kapal-kapal besar Cina, kemudian dijaga oleh Coast Guard-nya. Jadi itu yang memang kemudian harus dikoreksi ke depan. Kalau tadi jangka pendeknya, jangka ke depannya adalah itu satu. Karena kita mengetahui memang tidak dijaga awalnya karena ini perairan kita sendiri kan tidak perlu dijaga. Tapi karena memang ada potensi ancaman, maka mulai sekarang jaga. Yang kedua, mau tidak mau memang kita harus serius membenahi keamanan laut kita. DPR sebetulnya sedang memasukkan dalam prioritas juga mengenai undang-undang keamanan laut, di mana Bakamla harus diberi power lebih. Memang kalau saat ini status Bakamla itu bukan hanya lahir, tapi saat ini lahir dari Perpres, akan lebih kuat kalau lahir dari undang-undang. Jadi itu memang yang sedang kita lakukan untuk jangka panjang. Untuk jangka pendeknya sedikit saja kami minta pemerintah tetap teguh bertahan. Tidak boleh lagi ada mixed signal dari pemerintah dan tetap bertahan, karena ini pressure harus dilawan juga dengan kekuatan persatuan. Sinyalnya harus satu dan kuat ya. Terima kasih Mbak Mutia Hafid dan juga Prof. Alexius Jubadu telah bergabung bersama kami di Prime Talk. Pemirsa, demikianlah ulasan dalam Prime Talk hari ini. Saya Zilvia Iskandar, mewakili rekan-rekan bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa. Metro TV, knowledge to elevate.